Kembali di Breaking News, pemirsa. Tadi saya utang pertanyaan, Prof. Thomas. Jadi kenapa dalam setiap pantauan hilal ini ada lebih dari satu teropong yang digunakan? Apakah ini akan membedakan terhadap hasilnya atau seperti apa? Pertama, kegiatan Ru'yatul Hilal, satu sisi itu adalah pelaksanaan contoh Rasul ya, ta'abudi. Oleh karena walaupun posisi hilalnya sangat rendah, bahkan seperti awal Ramadan posisi hilalnya di bawah ufuk, itu tetap dilakukan pemantauan, pengamatan atau ru'yat ya. Kemudian mengapa di satu lokasi ada beberapa teropong? Kegiatan Ru'yatul Hilal ini sekaligus juga kegiatan edukasi. Edukasi kepada masyarakat yang belum punya pengalaman untuk melakukan ru'yat, kemudian edukasi kepada mahasiswa, para santri, bagaimana sih mengarahkan teropong, terutama teropong yang manual, ke arah bulan. Dan persiapan pengamatan hilal itu memang dilakukan biasanya bukan pas maghrib, tetapi yang tadi disebutkan misalnya ada yang mulai dari asar, karena itu mulai diarahkan ke arah matahari. Karena posisi bulan tidak jauh dari arah matahari. Itu posisi matahari diikuti, tetapi sesungguhnya teropongnya ini diarahkannya ke arah bulan. Tapi kalau secara manual karena bulannya tidak terlihat, itu yang jadi rujukan adalah matahari. Dari perhitungan sudah diketahui posisi bulan ini sebelah kanan atau sebelah kiri dari matahari. Jadi nantinya diperkirakan ketika matahari terbenam, ya dicarinya di sekitar matahari itu. Ini kalau yang teropongnya teropong manual. Tapi kalau teropong yang sudah computerized, itu sudah ada database terkait posisi bulan. Jadi tinggal dimasukkan datanya data bulan, dia akan mengikuti posisi bulan. Tapi kalau untuk pengamatan, itu biasanya citra matahari juga itu diambil. Nah, citra matahari diambil, nanti ketika dipotret hilalnya, kemudian di situ ada garis. Ini untuk meyakinkan itu garis itu adalah betul hilal atau bukan. Nah itu nanti dibandingkan ukurannya dengan lingkaran citra matahari. Artinya jenis teropong yang digunakan tidak berpengaruh ya terhadap hasil pengamatan dan lain sebagainya? Secara umum tidak, karena biasanya juga yang sudah biasa dipakai oleh para pengamat itu adalah teropong yang bisa memasukkan citra bulan ya, termasuk ukuran citra matahari. Jadi sebut saja teropong-teropong berdiameter sekitar 8 inci atau 20 cm itu umumnya banyak digunakan. Oke, baik. Saya ke Prof. Tono. Prof. Tono, bukankah teropong-teropong yang digunakan untuk mengamati hilal ini juga menjadi salah satu instrumen yang memang alat canggih? Tadi ada teleskop robotik untuk mempermudah melihat hilal tadi seperti Anda. Artinya ini kan bukan usaha yang sia-sia untuk memantau hilal. Ya, tetap sia-sia. Buktinya gini, pada 17 Februari yang lalu, itu kan hilal sudah di bawah ufuk, toh. Karena istimanya kan terjadi pukul 19-an, 19.01. Jadi artinya sudah terjadi setelah maghrib. Dan artinya tidak mungkin kelihatan. Tapi tetap aja di teropong, diru'yatkan gitu. Katanya itu ta'abudi. Ya kalau seperti itu jangan bebankan pada APBN. Ya kan, APBN itu kan untuk bisa yang lebih bermanfaat untuk beasiswa mahasiswa, beasiswa siswa-siswa yang berprestasi gitu. Kalau yang tanggal 17 sama sekali sia-sia. Kalau bilang ta'abudi itu kan cuma dalil-dalil yang dicari-cari aja itu. Ternyata salah juga hasilnya. Karena buktinya pada 3 Maret 2026 lalu itu adalah terjadi gerhana bulan total. Gerhana bulan total itu tidak pernah terjadi pada hari ke-13. Tidak pernah. Ya. Jadi, tapi kalau dia tarik mundur, kalau tanggal 19 Februari menjadi awal Ramadannya, berarti hari ke-13. Jadi itu tidak mungkin. Jadi seharusnya Ramadan itu, awal Ramadan adalah 18 April 18 Februari yang itu. Yang gitu. Jadi upaya yang sudah tadi kayak gitu ternyata salah juga kan gitu. Nah, saya sudah menghitung 1000 tahun. 1000 tahun ya, gerhana bulan total 1000 tahun. Dari sejak 1500, tahun 1501 sampai 2500.
1000 tahun, 1 milenium. Tidak ada satupun gerhana bulan total terjadi pada hari ke-13. Oke, baik. Datanya saya ambil dari Oke, Tata baik. Kalambas. Baik. Sebelum kita sampai ke 1000 tahun, Prof. Tono, Prof. Thomas, kita akan melihat lagi bagaimana situasi pantauan hilal di IKN, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Sudah ada rekan kami, Mukmin Aziz. Mukmin, seperti apa proses pantauan hilal di IKN sore hari ini? Ya, selamat sore Davi, selamat sore pemirsa. Saat ini dapat saya laporkan langsung di pemantauan hilal di kawasan Ibu Kota Nusantara, tepatnya di Rusun ASN, Tower D di area rooftop. Saat ini pemantauan hilal telah dilakukan oleh tim Geofisika Kota Balikpapan, di mana pemantauan telah dilakukan sejak pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, Davi. Pemantauan hilal sendiri tadi berdasarkan hasil perhitungan astronomis, ketinggian hilal di IKN berada di angka sekitar 2 derajat dengan sudut elongasi 4,5 derajat. Angka ini masih di bawah kriteria visibilitas hilal yang ditetapkan MABIMS, yaitu minimal 3 derajat. Informasi yang kami dapat dari tim geofisika, mereka menginformasikan bahwa usia hilal saat ini masih tergolong muda sehingga potensi untuk terlihat sangat terbatas. Selain itu faktor cuaca seperti awan juga jadi hambatan untuk melihat proses pengamatan, David. Meski peluang terlihat kecil di IKN, pemantauan tetap dilakukan untuk memastikan penetapan awal bulan Syawal oleh pemerintah, David. Oke, ada berapa instrumen teropong yang digunakan dalam pantauan hilal di sana? Pemantauan hilal oleh tim geofisika dari Kota Balikpapan sendiri menggunakan satu jenis teleskop, di mana pemantauan juga langsung disaksikan oleh sementara dan beberapa pihak terkait dari fisika BIM, Persis, LDI, dan juga dari NU dan Muhammadiyah. Oke, baik. Sayang sekali audionya terganggu di sana. Terima kasih Mukmin Aziz melaporkan langsung dari IKN. Tadi dikatakan hilal tinggiannya masih 2 derajat begitu ya. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Saya ingin kembali ke Prof. Tono deh. Prof. Tono, artinya kalau tadi Anda katakan bisa menghitung sampai beberapa tahun ke depan, 1000 tahun ke depan begitu, hilal dan lain sebagainya. Bukankah ini juga akan menjadi dasar bagi kelompok misalnya yang sudah melihat hilal pada hari ini, namun lebaran hari ini, namun belum genap waktunya. Contohnya hari ini ada di beberapa wilayah juga sudah melaksanakan sholat Id karena merujuknya pada kalender global dan hilal yang terlihat di global. Prof. Tono. Tidak ada hari ini yang global yang sudah bisa melihat hilal. Tidak ada, itu keliru itu. Kalau karena ijtima'nya aja baru terjadi pada pukul 8.23 kan, pagi ini. Saya memang dapat WA lah, ada katanya dari Pakistan atau dari mana itu yang Afghanistan, Prof. Afghanistan. Iya. Afghanistan itu kan katakanlah kalau di sini pukul 8.23, di sana itu baru pukul sekitar mungkin pukul 6-an lah gitu ya, pukul 6-an gitu ya. 6 pagi. Bagaimana bisa melihat hilal pada pukul 6 pagi itu pasti mungkin urjunil kodim malah itu. Jadi itu menurut saya ya itulah yang bisa nanti dikonfirmasi dengan hasil hitungan. Kalau hasil hitungan itu sangat akurat sekali itu persoalannya. Makanya kalau melihat itu kekeliruannya itu kan sangat besar sekali. Kekeliruannya itu possibilitiesnya itu kan 50%. Melihat hilal dikira bukan hilal, melihat bukan hilal tapi dikira hilal. Itu yang problemnya. Okay. Possibility errornya itu ada 50%. Itu. Baik. Jadi, Oke, Prof. Thomas, bagaimana kemudian kalau misalnya ada potensi kekeliruan yang tadi dikatakan oleh Prof. Tono, bagaimana kemudian kita mengantisipasi hal itu dalam proses pengamatan hilal? Para rukyat sekarang ini tidak murni rukyat, ya kecuali beberapa kelompok yang tadi mengamati dari Afghanistan itu kelompok yang memang inginnya murni rukyat. Jadi dengan murni rukyat dia tidak ada panduan objek yang dilihatnya itu betul hilal atau bukan.
Jadi yang seperti yang dilaporkan di Afghanistan itu kemungkinan jelas salah identifikasi. Kemudian terkait dengan kemungkinan salah lihat, ya ini memang sudah ada beberapa cara untuk mengantisipasinya. Misalkan BMKG itu sudah memberikan SOP pada para pengamatnya sebelum memotret hilalnya, itu potret dulu matahari. Karena nanti lingkaran atau lengkungan hilal itu tidak akan jauh dari lingkaran matahari. Itu cara pertama untuk menghilangkan kekeliruan. Jadi hisab tetap digunakan untuk memberikan panduan posisinya di mana, kemudian pada ketinggian atau elongasi berapa, kemudian bentuk kelengkungannya seberapa, itu sudah bisa diperhitungkan. Ini untuk menghindari salah identifikasi. Dan juga penggunaan teleskop dan kamera itu juga cara untuk mengurangi kesalahan karena ru'yat dengan mata tanpa alat. Jadi hal-hal yang kemungkinan keliru itu sudah diantisipasi. Nah, saya ingin mengoreksi Pak Tono tadi bahwa ketika gerhana matahari tanggal 3 Maret disebut sebagai tanggal 13 Ramadan, itu keliru, Pak. Karena kalender Islam itu selalu dihitungnya saat maghrib. Jadi gerhana pada 3 malam atau Selasa malam itu sudah tanggal 14. Jadi kalau awal bulan dilakukan dengan cara imkan ru'yat atau dengan cara ru'yat, gerhana bulan itu dapat terjadi tanggal 13, 14, atau 15. Tetapi kalau dengan kriteria yang sangat rendah, dengan ijtima, dengan wujudul hilal, bahkan dengan kalender global yang posisi negatif pun bisa dianggap sebagai masuk tanggal, itu bisa tanggal 14, 15, 16. Jadi tidak bisa dijadikan rujukan gerhana itu untuk mengukur benar atau tidaknya awal bulan. Karena rujukannya tetap harus pada awal bulannya, bukan untuk menghitung atau untuk membuktikan gerhana itu terjadi pada tanggal berapa. Oke. Baik, Prof. Tono, apakah dengan kalender global ini memang terbukti menghitungnya secara akurat, tidak ada potensi kekeliruan di sana? Iya, jelas dong. Artinya itu kan kita menggunakan beberapa benchmark untuk menceknya. Hitungannya NASA kita gunakan, hitungannya developer software developer yang reliable kita gunakan juga, semuanya kita gunakan. Jadi artinya kita tidak menggunakan cuma satu hitungan saja, kita ada validation gitu ya, verification. Tapi saya tadi tidak mendengar bantahnya Pak Thomas bahwa katanya mengoreksi saya itu, saya tidak dengar itu karena kemudian ada interupsi itu seperti tadi. Oke, baik. Saya jelaskan lagi. Oke, artinya sayang sekali waktu kita sudah habis, Prof. Tono. Artinya memang metode yang digunakan, baik itu kalender global maupun ru'yatul hilal, ini memang sama-sama lazim digunakan begitu ya untuk menentukan hilal. Terima kasih, Prof. Tono. Sudah bergabung bersama kami. Prof. Thomas juga terima kasih sudah hadir di studio iNews. Pemirsa, kita akan kembali melihat bagaimana pantauan hilal di sejumlah titik di Indonesia. Namun usai jeda berikut, jangan kemana-mana, tetaplah di Breaking News.